Pada tanggal 21 Juni 2023 lalu, Eliadi Hulu yang merupakan warga Nias dan Saiful Salim, warga dari Jogja, mengajukan gugatan terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Di dalam gugatan itu mereka berdua juga sempat mention dua partai politik, yaitu PDIP dan Partai Demokrat, di mana dua partai politik ini emang ketum parpolnya nggak pernah ganti-ganti. Menurut Eliadi dan Saiful, harusnya partai politik tuh nerapin salah satu asas utama demokrasi, yaitu pembatasan masa jabatan pemimpin. Mereka berharap ketum parpol tuh cukup 2 periode aja ya, harus dibatasin supaya nggak jadi kesempatan buat individu untuk makin melebarkan kekuasaannya. Eliadi dan Saiful menggugat pasal 23 ayat 1 yang isinya tentang pergantian kepengurusan partai politik sesuai AD dan ART. Mereka maunya ayat itu diubah, isinya jadi pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART khusus ketua umum atau sebutan lainnya. AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, bagaimana sih perkembangan dari gugatan ini? Apa pendapat masyarakat dan gimana ya sikap para ketum parpol pas tahu ada gugatan ini? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geolef Pro Kontra. Selain Eliadi dan Saiful, ternyata ada juga nih 2 warga dari Papua bernama Ramos PTG dan Leonardus Omagai, dan 1 warga dari Bekasi bernama Muhammad Helmi Fahrozi yang menggugat ke Mahkamah Agung terkait pasal 2 ayat 1B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Isi gugatannya kurang lebih sama, mereka mau MK ngebatasin masa jabatan ketua umum partai politik maksimal 10 tahun. Mereka juga minta supaya MK ngejalanin pengujian terhadap pasal tersebut. Menurut para penggugat nih, pasal tersebut nggak punya kekuatan hukum yang mengikat selagi nggak ada ketentuan batasan masa periode ketum parpol. Mereka juga berpendapat kalau pengurus partai politik ini jadi pimpinan bagi para anggotanya yang duduk di kursi DPR. Dan karena itu anggota DPR bukan dengerin suara rakyat, tapi tetap dengar suara dan tunduk sama suara para pengurus partai politik mereka masing-masing. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto juga setuju sama hal itu. Menurutnya di Indonesia nih gampang, kalau pengen ngelobi tentang politik ya tinggal lewat ketum parpolnya aja. Dan bakalan lebih parah selama nggak ada pembatasan masa jabatan. Bahkan sampai ketum parpolnya ngejabat lebih dari 2 periode. Dan dari sini aja makin kelihatan kalau demokrasi udah bukan di tangan masyarakat lagi. Mereka juga menyinggung tentang ketum parpol PDIP yang udah menjabat kurang lebih 24 tahun. Dari tahun 99 sampai sekarang. Ada juga Partai Demokrat yang sekarang ngejabat adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelum Agus menjabat itu bapaknya sendiri, Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan menurut para penggugat, dari 2 ketum parpol ini nggak sesuai sama prinsip konstitusionalisme yang harusnya ada pembatasan kekuasaan dan menghindarin adanya eksesif atau abuse of power. MK ini sempat nolak gugatan tentang masa jabatan ketum parpol ini, tapi akhirnya MK gelar sidang pengujian material tentang perubahan atas Undang-Undang tanggal 11 Juli 2023. Para pemohon di sidang ini adalah Eliadi dan Saiful. Mereka didampingi oleh kuasa hukum bernama Leonardo Siahaan. Para pemohon di sidang ini bilangnya udah seharusnya nih parpol punya kejelasan dalam pembatasan masa jabatan ketum parpol, karena gimana pun juga parpol itu organisasi yang bisa dibilang sebagai pilar demokrasi lah ya. Mereka tuh berpendapat bahwa nggak ada kepastian hukum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di tiap-tiap parpol tentang aturan pembatasan masa jabatan dan periodisasi ketum parpol. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maradensi Torus, memberikan pendapat supaya terus dipush nih kasus tentang masa jabatan ketum parpol ini. Menurut Fernando, emang ketum parpol tuh mesti dibatasin nih masa jabatannya supaya bisa regenerasi. Dia juga nggak pengen nih ketum parpol dijabat seumur hidup sama 1 orang doang, yang bisa bikin satu partai dikuasain sama 1 orang tertentu. Tapi ada juga nih pihak yang nggak setuju. Seperti misalnya Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Hairon. Menurutnya negara nggak boleh ikut campur terlalu jauh sampai ngatur urusan internal parpol, karena menurut Herman aturan internal itu udah diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau yang biasa dipanggil Awik juga berpendapat kalau MK nggak punya wewenang buat ikut campur dalam urusan ketentuan masa jabatan ketum parpol. Awik berharap MK nggak ngesetujuin gugatan yang diajuin tadi karena dianggap udah masuk ke dalam urusan internal partai dan nggak bisa diatur sama negara.
Suara menolak gugatan juga datang dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP nih, Bambang Wuryanto. Dia mengkritik pihak yang mengajukan gugatan tentang masa jabatan ketum parpol. Kritikannya kurang lebih sama kayak Herman dan Awik. Peraturan di dalam parpol udah diatur di AD dan ART dan MK nggak punya wewenang buat ngurusin kayak ginian, katanya gitu. Waduh, pihak yang nggak setuju kayaknya cuma dari orang-orang parpol aja nih ya. Tapi gimana nih menurut kalian? MK perlu ambil langkah nggak sih biar kepengurusan parpol nih punya batas masa jabatannya? Atau kalian setuju parpol punya aturan sendiri? Alias ya terserah mereka aja soal periode jabatan. Coba tulis pendapat kalian kolom komentar ya. Sekalian juga klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru Geolive. Jangan lupa like dan share kalau dirasa manfaat ya. Aku Mela pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.